Saya kira ini sangat konyol kalau menurut saya, kalau memang ada skenario seperti itu, bahwa show of force itu untuk menakut-nakuti FPI dan juga memberikan sinyal bahwa negara hadir. Bukan begitu caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, ini masih libur saat video ini dibuat ya, tapi ini untuk edisi Senin. Dan walaupun libur, banyak berita yang hot ya. Masih kelanjutan soal FPI, TNI, Dudung ya, Majen TNI, Dudung Abdurrahman, spanduk, baliho dan lain sebagainya. Termasuk juga Habib Rizik Syihab ya. Ini ada pernyataan dari luar biasa ini ya, dari Gubernur Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Kerumunan massa di acara Rizik Syihab, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, _2. Harus ada yang berani melawan Rizik Syihab. Why? Sabtu 21 November 2020 ya. Sebagaimana dilansir oleh tribunnews.com. Kita bacakan ya. Tribunnews.com, Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo setuju dengan tindakan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Luar biasa ya, Jenderal Agus Wijoyo ini ya, kalau tidak salah dia orang dekat Presiden SBY juga sesungguhnya ya. Masih bisa bertahan dalam pemerintahan saat ini. Agus mengatakan harus ada yang berani melawan Rizik Syihab karena menurutnya apa yang dikatakan Rizik Syihab terhadap negara, pemerintah dan khususnya TNI sudah keterlaluan. Secara politis saya setuju harus ada yang berani melawan Habib Rizik secara politis ya. Karena apa yang dia katakan itu sudah keterlaluan, terutama kepada TNI. Jadi secara politik harus ada yang bisa melawan dia, dan itu ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anak buahnya, kata Agus ketika dihubungi Tribun News Jumat 20 November 2020. Secara politis bukankah Pangdam Jaya mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah menegakkan hukum, walaupun dia sendiri tidak berwenang ya. Mungkin benar juga itu adalah tindakan politis ya. Artinya berdasarkan kalkulasi politik ya, politisasi, ada orang-orang lain yang terlibat atau kekuasaan yang lain yang terlibat ya. Namun demikian kata Agus, secara kewenangan TNI tidak berwenang menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum. Nah, bagus ya, fair ya. Agus mengatakan tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh Satpol PP atau kepolisian karena kedua institusi tersebut bertugas menegakkan hukum. Syukurlah ya. Ia menilai tugas kepolisian adalah melakukan tugas politik dari otoritas politik di daerah. Harusnya polisi itu melaksanakan keputusan politik dari otoritas politik di daerah, karena polisi itu adalah penegak hukum dan kamtibmas di daerah, tutur Agus. Ini ngeri-ngeri sedap pandangan ini ya. Persoalan terbesar dengan pemerintah daerah atau pemerintah lokal adalah dia tidak memegang aparat keamanan dan ketertiban masyarakat, karena secara hierarkis mereka tunduk kepada pusat, pada Trunojoyo ya, pada Mabes ya. Karena itulah pada dasarnya memang pincang pemerintahan daerah itu, karena dia tidak punya kaki yang bisa memastikan bahwa seorang kepala daerah mampu menjaga keamanan,
dan ketertiban masyarakat, mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena aparat penegak hukumnya tidak di bawah pemerintah daerah secara struktural, ya. Namun demikian, kata Agus, salah kewenangan tersebut berasal dari belum tertatanya institusi-institusi aparat negara. Ya, mungkin Lemhanas sedang mengkajinya, ya. Negara ini akan begini terus, kacau terus, salah kewenangan terus. Secara kewenangan, memang tentara tidak punya kewenangan untuk menurunkan baliho. Tugas tentara itu perang, tegas Agus. Ya, syukurlah. Terkait ancaman persatuan dan kesatuan yang kerap disuarakan Panglima TNI maupun Pangdam Jaya, Agus menilai jika ancaman itu berasal dari dalam negeri, maka merupakan kewenangan kepolisian, dengan mendasarkannya pada undang-undang apa yang dilanggar, ya. Setiap ancaman yang berasal dari dalam negeri, kata Agus, pada hakikatnya merupakan tindakan pelanggaran hukum atau tindakan pidana yang harus direspons aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ini salah kaprahnya, ya. Artinya Agus Wijoyo sebagai Gubernur Lemhanas mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya salah, keliru, tidak berwenang, walaupun dia bilang secara politik harus ada orang yang berani melawan. Nah, ini pandangan yang agak berbahaya, karena menghadapkan TNI kepada sipil artinya. Jadi kalau misalnya pandangan politiknya dia boleh, harus menunjukkan ada yang berani melawan Rizik Syihab, pandangan hukumnya bahwa dia tidak berwenang. Kan aneh kan jadinya, ya, pandangan hukum administrasinya. TNI, kata Agus, tidak punya kewenangan untuk menangkap karena bukan aparat penegak hukum. Saya rasa banyak itu undang-undang yang sudah dilanggar itu, banyak. Ya sudah, tegakkan, tangkap kalau memang dia melanggar. Yang menangkap itu aparat penegak hukum, ucap Agus, ya. Dia itu maksudnya Habib Rizik. Front Pembela Islam FPI menduga Presiden Joko Widodo Jokowi yang memberikan perintah kepada TNI untuk mencopot baliho Habib Rizik Syihab hingga sampai mengancam membubarkan FPI. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menjelaskan, tugas TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ada dua, operasi militer perang dan operasi militer selain perang, OMSP. Untuk operasi militer selain perang yang bisa memerintahkan hanya Presiden, ucap Aziz dihubungi di Jakarta Sabtu 21 November 2020. Menurutnya, pada pasal 7 ayat 3 menyebut OMSP, ya, operasi militer selain perang, dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Rakyat tentu tahu upaya-upaya dari TNI terhadap FPI itu adalah bagian dari gerakan TNI. Artinya, operasi militer selain perang, di mana TNI menurut undang-undang bergerak atas dasar keputusan politik negara, paparnya. Banyak rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi operasi militer selain perang adalah Presiden. Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan, serta upaya pembubaran FPI, sambung Aziz. Luar biasa, ya. Aziz menilai kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah untuk menakut-nakuti dan membubarkan FPI. Jadi, jelas perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut Presiden adalah masalah nakut-nakutin FPI dan bubarin FPI. Ini sangat menyedihkan, paparnya. Aziz pun mengimbau TNI saat ini lebih baik membantu negara yang kesulitan mengurusi organisasi Papua Merdeka, OPM, yang tidak tuntas sejak dulu hingga kini. Sayang juga pasukan-pasukan super elit, prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat dan bubarin FPI yang banyak kontribusi untuk kemanusiaan dan umat, ujar Aziz. Ya, sobat RH sekalian, ya, sebenarnya menarik sekali pernyataan dari Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo, ya.
Menurut saya pernyataan tersebut harus kita underline, kita bold ya. Pertama, secara politik harus ada yang berani menghadapi FPI. Kedua, secara hukum, tindakan atau apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu bukan kewenangannya. Artinya, sebenarnya Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, jelas mengakui bahwa itu tindakan yang di luar kewenangan. Artinya kalau di luar kewenangan kan bisa dikatakan tindakan yang ilegal. Karena dalam hukum administrasi negara, tindakan itu kalau kita punya kewenangan. Kalau tidak berwenang, maka tindakan itu tidak sah, artinya ilegal. Kalau melampaui kewenangan juga bisa dibatalkan juga. Tapi tidak perlu spanduk dipasang lagi ya, atau baliho dipasang lagi yang sudah diturunkan. Tetapi penting ke depan bahwa tindakan-tindakan ini tidak boleh lagi dilakukan. Apalagi kalau kita lihat video kemarin ya, Dudung ya tidak mau dibendung. Artinya dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya tidak salah, tidak keliru, sehingga dia ingin terus mencopot baliho kalau memang dia anggap itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Pangdam kok tiba-tiba mencopot baliho Habib Rizik menjadi seperti harga mati ya. Jadi sobat era sekalian, tidak heran kemudian muncul spekulasi bahwa tindakan Maijen Dudung Abdurrahman tidak sendirian, pasti mungkin ada yang memerintahkannya ya. Nah, saya misalnya mendapatkan WA ya dari mantan jenderal yang tidak saya sebutkan namanya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak mungkin kalau tidak ada orang yang menyuruhnya ya. Coba saya lihat nih anunya ya, mudah-mudahan masih ada ya. Saya belum tahu persis arahnya kemana ya ketika saya tanya seperti itu, karena aneh, setingkat Pangdam kok segitu nalarnya. Zaman saya itu tidak masuk akal, ini pasti ada skenario ya. Cuman itu aja yang bisa saya share ya. Nah, artinya memang rasanya tidak mungkin Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman bertindak independently untuk menurunkan hal-hal seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat misalnya eksistensi Koopsus, Komando Operasi Khusus, itu adalah pasukan elit gabungan yang baru dibentuk zaman Panglima TNI Hadi Cahyanto, yang mengumpulkan pasukan-pasukan terbaik dari Trimatra, 3 angkatan, dan pasukan itu bisa bergerak atas perintah Panglima TNI setelah diperintahkan Presiden. Ya, digerakkan Panglima TNI tapi atas perintah Presiden. Jadi kalau orang berspekulasi, wah ini sepertinya Presiden mau show of force ya di depan FPI, saya kira ini sangat konyol kalau menurut saya. Kalau memang ada skenario seperti itu, bahwa show of force itu untuk menakut-nakuti FPI dan juga memberikan sinyal bahwa negara hadir. Bukan begitu caranya ya. Negara hadir itu dengan mewujudkan tujuan konstitusi, melindungi segenap bangsa, mensejahterakan rakyat dan mencerdaskannya, bukan sebaliknya, tidak melindunginya, membodohinya, dan tidak mensejahterakannya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi sebenarnya kita sudah sepakat dengan negara hukum, dengan negara demokrasi konstitusional. Ya ukurannya hukum saja, tapi hukum yang menghargai hak asasi manusia, hukum yang diterapkan secara adil, hukum yang tidak berat sebelah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan soal Habib Rizik, FPI, TNI, Dudung Abdurrahman ini segera selesai ya, dan kita tetap ya menyaksikan bahwa nanti Habib Rizik dan FPI-nya tetap bergerak pada ranah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tentu saja dengan cara yang tidak boleh melanggar hukum. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar
diuber pula di jalur khusus, karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.